Boom, boom, boom. Di ruang nomologi area 51, serangkaian suara gemuruh terdengar. Di sekitarnya, Swan Heaven Domain, tanah teknik pertempuran, dan para ahli dari federasi tersebar di sekitar. Mereka melihat pertempuran di depan mereka dengan keterkejutan dan kekaguman. Itu lebih seperti sekelompok semut yang menantang Raja Saleh yang berdiri tinggi di atas mereka. Wang Xian melayang di udara dan melambaikan telapak tangannya sedikit. Di bawahnya, pohon palem besar menyerang para ahli dari domain pedang terkenal dan kota di langit. 30 ahli di puncak raja yang saling mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun di depan Wang Xian. Serangan mereka mendarat di depan Wang Xian dan langsung diblokir oleh kekuatan hukum yang kuat tanpa menimbulkan riak. Raja Dewa kita akan membalaskan dendam kita. Raja Naga, tunggu saja, tunggu saja. Setelah membunuh lebih dari selusin pembangkit tenaga dewa-dewa puncak, para ahli dari kota langit dan domain pedang mulai putus asa. Mereka semua mengeluarkan raungan tak terduga. Terutama para ahli dari domain pedang, mereka menatap dengan marah pada master pedang mereka. Itu semua karena orang ini, jika kamu tidak menonjol, bagaimana kami bisa terbunuh? Bagaimana domain pedang bisa memprovokasi pembangkit tenaga raja yang saleh yang abadi? Mereka mati dengan keluhan. Hehe, aku akan membunuhnya di kota di langit. Aku juga akan membunuh raja pedang dari domain pedang. Wang Xian mendengar raungan mereka dan wajahnya dipenuhi cahaya dingin. Raja Dewa Langit ingin membunuhnya. Lalu mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Ketika para ahli dari domain pedang dan kota di langit mendengar kata-kata tak tahu malu Wang Xian, wajah mereka menjadi semakin putus asa. Sepertinya pihak lain akan membunuh mereka sepenuhnya. Para ahli dari Federasi Swan Heaven Domain dan Tanah Teknik Pertempuran berpura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan. Namun, beberapa ahli dari Swan Heaven Domain yang memiliki pemahaman tentang Wang Xian sangat terkejut di hati mereka. Mereka ingat bahwa saat itu, Wang Xian hanya memiliki kekuatan tempur dari dewa-dewa tingkat 8. Sudah berapa lama sejak dia menjadi Raja Saleh yang abadi? Dia adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Raja Dewa Xuan Tianzi mereka. Ledakan. Pada saat ini, telapak tangan Wang Xian menghantam keras Master Pedang dan Komandan Duan, menekan mereka dengan kuat di tanah. Keduanya telah kehilangan semua tanda kehidupan. Mereka mati dalam keputusasaan dan keengganan. Siapa sangka Wang Xian tiba-tiba akan maju ke alam Raja Abadi. Langit akan membunuh mereka. Ketika orang-orang lainnya melihat dua ahli pedang terakhir dan Komandan Duan terbunuh dan melihat lebih dari 1000 mayat di tanah, mereka menarik napas dalam-dalam. Mereka melihat sosok yang melayang di langit, dan wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Apa yang terjadi di dalam? Mengapa hukum material yang begitu mengerikan tiba-tiba muncul di area 51? Apakah itu monster laut yang datang? Mungkinkah para ahli kota langit sedang mencari masalah dengan Jenderal Wang? Saat ini, hampir 10 juta orang berkumpul di sekitar ruang hukum di area 51, yang memiliki keliling lebih dari 10.000 kilometer, dan mereka berdiskusi dengan wajah kaget. Bagaimana mungkin kota langit kita menimbulkan masalah bagi Jenderal Wang? Jika kota langit kita benar-benar ingin menimbulkan masalah bagi Jenderal Wang, kita akan dapat menghancurkan Jenderal Wang dan pasukannya dalam waktu kurang dari 3 menit. Beberapa orang dari Sky City mendengar orang lain menebak tindakan mereka dan berkata langsung dengan sedikit ketidaksenangan. Mungkin bukan itu masalahnya. Semua orang tahu berapa banyak Jenderal Wang Dewa Monster Laut tahap puncak yang telah memimpin murid-muridnya untuk dihancurkan. Seorang ahli dari wilayah langit misterius mengejek dengan dingin. Banyak orang sangat tidak puas dengan tindakan Jenderal dari wilayah ke-50 Sky City. Secara alami, mereka juga memiliki pendapat tentang seluruh kota langit. HMPH, kota langit kita tidak akan membunuh seseorang yang tidak setingkat dengan kita pada saat ini. Jika kamu ingin membunuh Jenderal Wang, kamu dapat membunuhnya kapan saja setelah malapetaka berakhir. Prajurit kota langit mendengarnya dan berkata dengan dingin. Ruang hukum menghilang, ruang ini akan menghilang. Apa yang terjadi di sana? Beberapa orang menatap ke tengah ruang hukum. Ruang hukum perlahan menghilang dan siluet besar muncul di depan mata semua orang. Melihat siluet itu, semua orang mau tidak mau merasakan tekanan yang kuat. Salam Raja Naga, selamat Jenderal telah maju ke alam Raja Dewa Abadi. Seluruh ruang perlahan muncul di depan mata semua orang, tetapi pada saat ini, suara komandan tertinggi tiba-tiba terdengar. Salam Raja Naga, selamat Jenderal telah maju ke alam Raja Dewa Abadi. Setelah itu, suara hormat terdengar. Suara tiba-tiba menyebabkan semua orang di sekitar mengungkapkan ekspresi terkejut.
Mereka melihat ke atas dan semua ahli dari domain langit misterius, teknik pertempuran mendarat, dan federasi setengah berlutut di tanah dan membungkuk. Ini Jenderal Wang telah maju ke alam Raja Dewa Abadi. Ya Tuhan, Jenderal Wang telah menjadi raja yang saleh. Tuhanku, Jenderal Wang telah maju menjadi raja yang saleh. Benua Tianze kita memiliki raja yang saleh lagi. Semua orang melebarkan mata mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Lihatlah mayat di tanah. Mereka adalah mayat semua ahli dari kota langit dan domain pedang. Pada saat ini, seruan kaget keluar dari mulut seorang ahli. Dia menunjuk ke tanah dan berteriak kaget. Apa? Ya Tuhan, ini adalah mayat semua ahli dari domain pedang dan kota langit. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Tubuh semua orang bergetar hebat. Mereka adalah pakar dari domain pedang dan kota langit, dan mereka adalah pakar puncak di atas tingkat ke-8 dewa-dewa. Ini adalah pilar dari seluruh domain pedang dan kota langit, dan sekarang, mereka benar-benar terbunuh. Para ahli dari kota langit dan domain pedang menyinggung Raja Naga dan dibunuh oleh Raja Naga. Semua warga benua Tianze segera memberi hormat kepada Raja Naga. Pada saat ini, komandan tertinggi mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang, keamanan seluruh tembok perlindungan dan seluruh benua Tianze bergantung pada Wang Xian. Secara alami, dia harus menjilatnya saat ini. Dia tidak ingin Raja Naga meninggalkan mereka dan pergi saat ini juga. Lagi pula, mereka ada di sini untuk meminta Raja Naga menyerahkan formasi susunan yang kuat itu. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Semua orang dari Federasi, orang-orang dari Mystic Heaven Domain dan Tanah Teknik Pertempuran adalah yang pertama bereaksi. Mereka segera setengah berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat. Seorang raja yang saleh layak dihormati semua orang. Lebih jauh lagi, raja yang saleh ini mungkin menjadi harapan terakhir mereka. Tidak, kamu benar-benar berani membunuh orang dari kota langit kami. Raja Dewa Langit kami tidak akan melepaskanmu. Pembangkit tenaga listrik yang mengatakan bahwa kota langit ingin membunuh Jenderal Wang dengan mudah beberapa saat yang lalu mau tidak mau mundur ketika dia melihat pemandangan saat ini. Dia meraung marah dengan suara rendah. Mata banyak pembangkit tenaga listrik lain dari kota langit dan domain pedang berkedip saat ekspresi mereka terus berubah. HMPH. Ketika Wang Xian melihat pembangkit tenaga listrik dari kota langit, penghinaan muncul di wajahnya. Dia mendengus pelan. Pada saat yang sama, gelombang tekanan yang menakutkan menekan semua ahli dari kota di langit. PFFT. 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 Dalam sekejap, ribuan mayat jatuh ke tanah. Bang, bang, bang. Suara tubuh yang bertabrakan dengan tanah sepertinya menabrak telinga semua orang. Suara ini langsung menghantam hati semua orang di kota langit dan wilayah pedang. Terutama orang-orang Sky City, ketika mereka melihat ahli mereka langsung terbunuh, wajah mereka pucat dan keringat dingin. Mereka melihat pemandangan ini dengan ngeri dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Raja Jenderal, Raja Dewa, dan Raja Naga itu benar-benar telah membunuh begitu banyak ahli mereka dalam sekejap. Pakar master yang saleh itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung terbunuh. Kekuatan mengerikan ini membuat orang putus asa. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Tubuh orang-orang dari domain pedang dan kota langit bergetar saat mereka buru-buru berlutut di tanah dan berteriak keras. Mereka menundukkan kepala dan menyangga tangan mereka di tanah seolah-olah sedang bersujud. Wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Tatapan Wang Xian menyapu mereka. Wajahnya dipenuhi ketidakpedulian. Aku akan membersihkan monster laut di depan tembok perlindungan. Bencana kali ini akan segera berakhir. Dia mendarat di tanah dan berkata kepada Panglima tertinggi dan yang lainnya. Baiklah, baiklah. Terima kasih, Jenderal Wang, atas bantuanmu. Komandan tertinggi berkata kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Orang-orang lainnya sangat bersemangat ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Mereka benar-benar takut Wang Xian akan segera pergi karena masalah tadi. Sekarang, selama Wang Xian mau membantu, akan mudah bagi Raja yang saleh untuk menjaga tempat ini dan membersihkan monster laut di sini di tembok pelindung. Terima kasih atas bantuan Anda, Jenderal Wang. Benua Tianze kami sangat berterima kasih. Para ahli lainnya juga dengan cepat menangkupkan tangan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tidak dibutuhkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan semua mayat. Ada 30 Master Abadi tahap puncak dan lebih dari 1000 Master Abadi di atas level 8. Ada juga beberapa ribu Master Abadi.
Mayat-mayat ini saja sudah cukup bagi Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan tempur tiga Raja Saleh yang abadi. Menambahkan Ao Xingmu dan dirinya sendiri, itu adalah kekuatan tempur dari 4 Raja Saleh yang abadi. Ini belum termasuk monster laut di depan tembok perlindungan. Jika itu dimasukkan, kekuatan Istana Naga akan mengalami perubahan kualitatif yang mengerikan. Mungkin, saat itu, kekuatan Istana Naga bisa menyaingi seluruh benua Tianze. Dengan pemikiran ini, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan segera datang ke atas tembok kota di area 51. Semua anggota Istana Naga, kembali ke Istana Naga untuk meningkatkan. Ao Yao, kalian juga harus kembali. Wang Xian memerintahkan anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Semua anggota Istana Naga menganggukkan kepala. Panglima tertinggi, kirim seseorang untuk membantuku mengawasi monster laut di depan tembok perlindungan. Jika mereka menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, beritahu aku. Wang Xian berkata kepada Panglima tertinggi. Itu Raja Naga. Panglima tertinggi segera menganggukkan kepalanya. Berdengung, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan terbang menuju area 58 dalam sekejap. Dia sudah membasmi monster laut di sini. Jadi setelah Jenderal Wang naik ke tingkat Raja yang saleh, dia mulai membasmi monster laut di sekitarnya. Pantas saja semua monster laut di area 51 dan sekitarnya menghilang. Ketika semua orang melihat punggung Wang Xian menghilang, salah satu jenderal mau tidak mau melihat ke laut di sebelah kiri. Saat ini, lautan di sebelah kiri berjarak beberapa juta kilometer. Itu sudah tenang dan tidak ada satupun monster laut. Awalnya, mereka berspekulasi jika monster laut merencanakan sesuatu. Sekarang, sepertinya monster laut di sini telah dilenyapkan. Itu benar. Kami masih meneliti bagaimana meminta bala bantuan. Jenderal Wang, yang berada di lautan, seharusnya sedikit tercengang jika mengetahui hal ini. Saya khawatir setelah beberapa jam diskusi, monster laut sudah dibersihkan. Xuan Chen berkata dengan mengejek. Itu benar, namun dengan Jenderal Wang di sini, bencana ini akan berlalu tanpa kecelakaan apapun. Seorang jenderal berkata, dia tidak bisa menahan nafas. Benar, bencana ini, kita akan bisa melewatinya dengan sangat cepat. Anggota grup lainnya juga bersemangat, tersenyum. Jenderal Wang telah maju menuju keabadian, mempertahankan tembok perlindungan untuk benua Tianze kita, membantu kita melewati bencana ini. Selamat untuk benua Tianze kami, selamat untuk Jenderal Wang. Tubuh Panglima tertinggi bergerak, melayang di udara, dia meraung keras. Suaranya bergema di seluruh dinding perlindungan, ketika orang-orang yang belum datang mendengar kata-katanya, mereka semua tercengang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Jenderal Wang benar-benar telah menembus ke alam Kaisar Abadi, dia terlalu kuat. Haha, benua Tianze kita diselamatkan. Dia akan menang, Jenderal Wang sangat kuat pada awalnya, dia membunuh banyak monster dewa-dewa laut, sekarang dia benar-benar menerobos ke alam Kaisar Abadi, hidup. Selamat Jenderal Wang, pada saat yang sama untuk benua Tianze kita memiliki peluang besar untuk selamat dari bencana ini. Menurut berita terbaru, Jenderal Wang membunuh monster laut dengan sangat cepat. Setelah mendengar suara komandan tertinggi, wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Pada saat yang sama, beberapa berita juga dikirimkan. Wajah semua orang menunjukkan tampilan yang sangat bersemangat. Sementara semua orang bersorak di dinding perlindungan, Wang Xian membunuh monster laut dengan cepat di dasar laut. Untuk mencegahnya membunuh terlalu banyak monster laut dan mencegah mereka melarikan diri, Wang Xian telah melepaskan kekuatan penuhnya. Dia membunuh monster laut satu persatu dengan kecepatan yang mengerikan. Ada 500 hingga 600 level 8 Divine Lord level 8 melahap monster laut Netherworld di suatu wilayah. Setelah membersihkan lebih dari selusin wilayah, ada sekitar 5.000 hingga 6.000 wilayah. Di antara mereka, ada lebih dari 20 monster laut di puncak level dewa-dewa abadi. Sejumlah besar mayat monster laut memasuki Istana Naga. Dengan penambahan mayat dari awal, darah naga di kolam transformasi naga hampir penuh. Kolam transformasi naga yang panjangnya ratusan kilometer hampir penuh. Konsep macam apa ini? Satu persatu, anggota Istana Naga memasuki kolam transformasi naga. Peningkatan alam mereka sesederhana meminum air dingin. Sekarang, selama Wang Xian menginginkannya, semua 150.000 hingga 60.000 anggota Istana Naga dapat melangkah ke tingkat penguasa ilahi yang abadi. Namun, fokus utama Istana Naga adalah untuk meningkatkan kekuatan tempur kelas atas mereka. Setelah ini, kekuatan Istana Naga dapat menghancurkan kekuatan apapun di benua Tianze.
Hanya dalam 15 menit, Wang Xian membersihkan semua area di luar area 51. Tubuhnya bergerak dan dia berteleportasi dengan cepat menuju area 50. Dia tidak menyembunyikan apapun. Menghadapi ratusan juta monster laut di depannya, dia melayang langsung di permukaan laut. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang hukum substansial menutup area seluas lebih dari 10.000 km. Di seluruh area, semua monster laut ditangkap sekaligus. Lebih dari 10.000 km. Wang Xian bahkan tidak perlu semenit pun. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia langsung pindah ke tempat lain. Di depan setiap wilayah, semua orang melihat pemandangan mengerikan dari Wang Xian. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Ini adalah kekuatan Raja Dewa Abadi, dan ini adalah kekuatan Jenderal Wang. Satu orang menghadapi miliaran monster laut. Berita kemenangan. Garis depan telah memenangkan kemenangan besar, Jenderal Wang telah naik ke tingkat Kaisar yang abadi, dia sendiri yang menjaga tembok perlindungan, membunuh triliunan monster laut. Tembok perlindungan telah menang, Jenderal Wang telah menjadi Kaisar yang abadi, dia sendiri yang berjaga, selamat untuk umat manusia. Kemenangan, kemenangan, hahaha, kali ini semua berkat Jenderal Wang, belum lama ini sebelum dia maju, dia telah membunuh banyak monster laut tingkat Dewa Puncak, kemenangan ini semua berkat Jenderal Wang. Situasi pertempuran di tembok perlindungan, di bawah perintah komandan tertinggi, ditransmisikan ke AI. Saat semua orang melihat berita di AI, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Kekhawatiran dan ketakutan seluruh benua Tianze akhirnya dilepaskan. Berita kemenangan, agar Jenderal Wang naik level ke tingkat Kaisar Abadi, baginya untuk menjaga seluruh tembok perlindungan, semua orang di benua Tianze dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kegembiraan. Jenderal Wang adalah pahlawan kemanusiaan. Dia terlalu kuat, kali ini semua berkat Jenderal Wang. Jenderal Wang bukan berasal dari benua Tianze, untuk dapat mempertahankan benua Tianze kita, dia adalah dermawan dan pahlawan kita. Benar? Orang-orang kota langit dan domain pedang masih ingin menekan Jenderal Wang dan mendapatkan bantuan dari barisan, sekarang setelah mereka terbunuh, mereka pantas mendapatkannya. Di depan tembok perlindungan, semua orang memandangi sosok agung di laut dan menghela nafas dengan hormat. Seluruh dinding perlindungan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Hanya orang-orang dari kota langit dan wilayah pedang yang memiliki ekspresi jelek. Sekarang, di tembok perlindungan, semua orang tahu bahwa semua ahli dari kota langit dan wilayah pedang telah dibunuh oleh Jenderal Wang. Terutama kota langit, tidak ada banyak prajurit tingkat penguasa Dewa Abadi yang tersisa. Sisa dari dua kekuatan memiliki ekspresi jelek, mereka melihat sosok kuat di depan mereka, mengepalkan tangan mereka. Kakek dan patriark sudah mati, dibunuh oleh Raja Naga, hampir semua prajurit kota langit telah terbunuh, sekarang kita hanya bisa menunggu Raja Dewa kembali dan membunuhnya. Ketika Raja yang saleh datang, kita pasti akan bisa membunuhnya. Dia baru saja melangkah ke alam Raja yang saleh. Raja kita yang saleh telah melangkah ke alam selama ratusan ribu tahun. Di sudut tembok perlindungan, puluhan pemuda berdiri di sana dengan tangan terkepal dan wajah penuh kebencian. Mereka adalah kelompok anak paling kuat di Sky City. Namun, kakek mereka, semua ketergantungan mereka, telah terbunuh. Kebencian seperti itu tidak dapat didamaikan. Namun, dengan kekuatan mereka, mereka seperti semut dibandingkan dengan sosok besar di depan mereka. Mereka hanya bisa berdoa agar Raja Dewa kembali dan membunuhnya. Mereka melihat ke kedalaman lautan, di mana energi besar menutupi langit dan matahari. Pertarungan Dewa Raja yang abadi masih berlangsung. Raja Dewa kita bertarung dengan monster laut Raja Dewa Abadi di kedalaman. Dia di sini berburu monster laut biasa, dan dia bahkan membunuh kota langit kita dan prajurit domain pedang. Sekarang, mengapa dia pahlawan seluruh umat manusia? Dia membunuh begitu banyak prajurit kota langit dan domain pedang kita, hak apa yang dia miliki untuk disebut pahlawan? Para pemuda dipenuhi dengan keengganan saat mereka mendengarkan diskusi di sekitar mereka, melihat sorakan semua orang di AI. Katakan pada mereka apa yang terjadi di sini, pahlawan. Dia membunuh begitu banyak dari kita, dia tidak berhak disebut pahlawan. Benar, mereka membunuh begitu banyak dari kita, namun mereka masih bisa menikmati kemuliaan dan kemuliaan seperti itu, tidak adil, tidak adil. Ekspresi para pemuda agak terdistorsi. Segera, masalah Jenderal Wang membunuh sejumlah besar kota langit dan pakar domain pedang menyebar melalui AI. Ini hanyalah kejutan kecil bagi warga Mystic Heaven Domain, tanah seni tempur, dan wilayah federasi. Namun, bagi banyak orang dari kota langit dan wilayah pedang, mereka merasa sangat marah.
Mengapa seorang raja yang saleh membunuh semua ahli di wilayah pedang kota langit? Bahkan jika Anda adalah pahlawan umat manusia, Anda tidak dapat membunuh ahli mereka secara sembrono. Terutama setelah mengetahui bahwa semua dewa-dewa di atas peringkat 8, dan bahkan lebih dari 80% dewa-dewa di kota langit telah terbunuh, banyak orang sangat marah. Seluruh AI sepertinya mendidih. Banyak eselon atas federasi juga memperhatikan hal ini, tetapi mereka mengabaikannya. Berita ini hanyalah masalah kecil, bagi Raja Dewa Kematian, itu tidak mempengaruhi Raja Naga sama sekali. Hanya Raja Dewa Langit dan Raja Dewa Pedang yang memiliki pengaruh. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dipertimbangkan oleh eselon atas federasi. Keempat Raja Dewa semuanya tinggi dan perkasa, sekarang ada satu lagi Raja Dewa, masalah ini harus diselesaikan oleh Raja Dewa sendiri. Mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Nyatanya, kebisingan pada AI sama sekali tidak berpengaruh pada Raja yang saleh. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, serangkaian raungan yang sangat menakutkan terdengar di lautan. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat raungan ini terdengar, monster laut yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menggemakan raungan itu pada saat yang sama. Raungan bergema di seluruh langit. Semua orang segera menutup telinga mereka dan menoleh dengan kaget. Kelompok monster laut ini. Wang Xian melihat monster laut mengaum di kejauhan dan tercengang. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan datang dari kedalaman lautan sebagai jawaban. Mengaum, mengaum. Monster laut memandang Wang Xian dengan ngeri. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat ini, monster laut menghilang. Monster laut kabur. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat dia terbang ke depan dengan cepat. Pada saat ini, dia benar-benar menyerah pada monster laut yang lemah dan langsung menyerang monster laut yang kuat. Dia telah membunuh jalannya dari wilayah ke-50 ke wilayah ke-20. Jumlah monster laut level 8 yang mati di tangannya telah mencapai puluhan ribu. Bahkan ada ratusan monster laut di puncak Master God Realm. Kami menang. Kami menang. Monster laut lolos. Monster laut lolos. Ya, kami menang. Hahaha. Jenderal Wang seorang diri membunuh ratusan juta monster laut. Mereka telah melarikan diri. Meskipun Wang Xian sangat kecewa dengan kaburnya monster laut, manusia di dinding perlindungan dipenuhi dengan kegembiraan. Kali ini, bahkan orang-orang dari domain pedang dan kota di langit menghela nafas lega di hati mereka. Perang ini berlangsung selama 11 hari. Lebih dari 100 juta manusia telah mati. Ini adalah angka terendah di antara 3 bencana. Alasan mengapa ada begitu sedikit kerugian secara alami karena kemajuan Wang Xian ke alam Raja Abadi. Hari ini, Raja Naga adalah satu-satunya yang bahkan tidak bergerak setelah membunuh monster laut. Karena keberadaan Raja Naga, manusia di benua Tianze menderita kerugian besar. Lupakan saja, ayo kabur saja. Aku sudah mendapatkan cukup kali ini. Wang Xian memandang monster laut Dewa Abadi yang melarikan diri dan menggelengkan kepalanya sedikit. Beberapa monster laut yang kuat merasakan ada sesuatu yang salah dan menyerah pada invasi. Rupanya, monster laut Dewa Abadi juga telah merespons. Meskipun monster laut telah kabur, hadiah kali ini sudah cukup. Kami menang, hahaha, kami menang, kami menang. Sorakan terdengar di dinding perlindungan. Ketika Wang Xian mendengar sorak-sorai, senyum muncul di wajahnya. Dia terbang dari permukaan laut dan mendarat di dinding perlindungan. Tatapannya menyapu manusia di benua Tianze yang bersorak dan merayakan. Terima kasih, Raja Naga, karena telah membantu benua Tianze kami bertahan dari malapetaka ini. Komandan tertinggi dan sekelompok ahli terbang dan berterima kasih kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Oke, Wang Xian mengangguk pada mereka. Terima kasih, Raja Naga, karena telah menyelamatkan benua Tianze kami. Orang-orang di benua Tianze yang berkumpul berteriak pada Wang Xian dengan hormat. Kalian yang menangani sisanya, aku akan pergi ke kedalaman lautan dan melihatnya. Wang Xian menatap komandan tertinggi dan berkata, Ya, Jenderal Wang. Semua orang segera menganggukkan kepala. Ayo pergi dan lihat. Senior Xuan Tianzi sebenarnya mampu melawan 4 orang sendirian. Dia memiliki fondasi yang sangat dalam. Jika saya menguasai semua formasi yang saya berikan sebelumnya, dia harus bisa melawan orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju kedalaman lautan. Energi menakutkan di sana menutupi langit dan menutupi matahari. Seluruh langit adalah medan perang. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan kekuatan destruktif di depannya. Ketika master tingkat dewa mendekat, hanya gempa susulan saja yang bisa menghancurkannya.
Wang Xian menoleh. The Sky Celestial King, Sword Celestial King, dan Battle Sphinx Elder masing-masing bertarung melawan monster laut tingkat dewa yang abadi. Raja Langit-Langit dan Guru Tempur berada pada posisi yang kurang menguntungkan sementara Raja Langit Pedang menekan monster laut tingkat Raja Abadi lainnya. Kekuatan mereka pada dasarnya bisa dilihat sekilas. Di sisi lain, Xuan Tianzi bertarung melawan 4 monster laut tingkat Raja Abadi sendirian tanpa dirugikan. Satu persatu, formasi menjadi berguna. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Senior Xuan Tianzi, apakah Anda butuh bantuan? Wang Xian bertanya pada Xuan Tianzi dengan senyum di wajahnya. Kemunculan tiba-tiba suara Wang Xian membuat Xuan Tianzi sedikit terkejut. Sedikit kejutan bisa dilihat di matanya. Adik laki-laki Wang Xian, kamu. Aku cukup beruntung memiliki kekuatan tempur Raja Dewa yang abadi. Aku menjaga tembok perlindungan. Saat Xuan Tianzi berbicara, Wang Xian memotongnya dan menjawab sambil tertawa kecil. Apa? Xuan Tianzi tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia sudah memiliki kekuatan tempur Raja Abadi. Sudah berapa lama dia berada di benua Tianze? Pada saat itu, dia hanya memiliki kekuatan tempur Dewa Abadi Lord level 2. Sekarang, dia memiliki kekuatan tempur Raja Abadi dalam waktu kurang dari setengah tahun. Bagaimana dia bisa percaya ini? Dia sudah terkejut bahwa Wang Xian memiliki kekuatan tempur Raja yang abadi. Teguk, bagus, bagus, bagus. Haha, adik Wang Xian, datang dan bantu aku. Namun, dia dengan cepat sadar kembali dan tidak bisa menahan tawa. Lagi pula, orang ini memiliki hubungan dengan Dewa Tuhan itu. Bahkan dengan kemampuan yang menantang surga, dia hampir tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Tentu saja, itu hanya self-hypnosis untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dewa-dewa memiliki adik laki-laki Wang Xian yang menentang surga. Jika dia tidak tahu lebih banyak tentang Kaisar Langit, dia akan curiga bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Langit. Ledakan. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan hukum substansial yang sangat kuat menyerang salah satu monster laut Raja Surgawi Abadi. Itu adalah monster laut dengan tubuh hitam pekat dan 18 cakar. Ukurannya sekitar 5.000 meter dan setiap ayunan cakarnya memancarkan kekuatan pengikis hukum yang kuat. Serangan mendadak Wang Xian membuatnya panik. Auman mengaum-mengaum. Dia hanya bisa mengaum pada 3 monster laut raja yang saleh di sekelilingnya. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Monster laut raja yang saleh merespons satu demi satu. Mereka sedikit gemetar dan menghilang seketika. Mereka lolos. Malapetaka kali ini akhirnya berakhir. Ketika Xuan Tianzi melihat beberapa monster laut raja yang saleh melarikan diri, dia menghela nafas lega. Sudah batasnya untuk menangkis 4 monster laut dengan level yang sama. Aku tidak mengharapkan ini. Aku benar-benar tidak mengharapkan adik laki-laki Wang Xian menerobos ke alam Raja Dewa Abadi. Sungguh mengejutkan. Pada saat ini, suara Mo Hen terdengar dari samping. Sosok yang sedikit gemuk langsung muncul di depan Wang Xian. Aku hanya beruntung. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia benar-benar maju ke alam Raja Abadi. Tidak jauh dari sana, Raja Langit dari Kota Langit memandang Wang Xian dengan heran. Ekspresinya terus berubah. Sky City memiliki konflik dengannya. Sekarang dia telah maju ke alam Raja Abadi, itu jelas bukan hal yang baik untuk seluruh Kota Langit. Raja Langit berdiri di sana dengan wajah cemberut dan tidak pergi. Di sampingnya, Sword Domain Sword God King melihat God King lain yang abadi muncul di benua Tianze. Dia baru saja akan pergi untuk menyambutnya, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada pesan penting yang berkedip. Ketika dia melihat pesan itu, ekspresinya berubah. Dia segera berteleportasi ke dinding perlindungan. Raja Dewa Langit melihat Raja Dewa Pedang pergi dan segera pergi juga. Mengapa kedua orang itu begitu mengabaikan aturan? Raja Surgawi lainnya telah lahir di benua Tianze kita. Mereka masih tidak tahu bagaimana cara datang dan menyapa kita. Mo Hen berkata dengan dingin ketika dia melihat Raja Langit dan Raja Dewa Pedang tiba-tiba pergi. Wang Xian memandangi kedua sosok itu dengan penuh arti dan menunjukkan senyuman. Mereka mungkin tidak yakin bahwa semua ahli di bawah mereka telah dibunuh olehnya. Begitu mereka tahu, mereka mungkin akan datang dan melawannya sampai mati. Kota di langit pasti akan hancur. Jika Dewa Pedang Raja dari domain pedang tidak tahu apa yang baik untuknya, dia akan menghancurkan mereka semua. Wang Xian berpikir sendiri. Saat ini, semua anggota Istana Naga sedang mencerna sumber daya setelah perang besar. Dengan darah naga di kolam naga Istana Naga,
itu cukup untuk 13 anggota Istana Naga selain Ao Xingmu untuk maju ke alam Raja Dewa Abadi. Namun, Wang Xian tidak siap menggunakan semua sumber daya untuk mengumpulkan ahli raja yang saleh. Istana Naga hanya perlu meningkatkan kekuatan tempur 5 raja yang saleh. Sisanya akan digunakan untuk meningkatkan kekuatan murid lainnya. Kekuatan tempur dari Master Puncak Dewa akan membutuhkan setidaknya 20 dari mereka. Paling lama dalam 2 hari, peningkatan anggota Istana Naga akan berakhir. Pada saat itu, sudah waktunya baginya untuk bersaing dengan kota di langit dan bahkan wilayah pedang. Ayo kembali ke tembok perlindungan dulu. Kali ini, semuanya berkat adik laki-laki Wang Xian. Kalau tidak, akan sulit untuk mempertahankan tembok perlindungan. Xuan Tianzi tersenyum pada Wang Xian dan berkata, "Aku tidak akan pergi. Senior Xuan Tianzi, di masa depan, kalian tidak perlu khawatir tentang aku, kota di langit, dan wilayah pedang. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Aku akan melakukan perjalanan kembali dulu. Jika tidak ada yang salah, saya akan kembali dalam 2 atau 3 hari." Wang Xian berkata kepada Xuan Tianzi dengan senyum di wajahnya. Xuan Tianzi sedikit terpana. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Namun, Wang Xian melambaikan tangannya dan langsung menghilang. Kali ini, dia menghilang dan kembali ke Istana Naga, yang juga merupakan galaksi tanpa batas. Apa yang terjadi? Mo Hen menatap Wang Xian yang tiba-tiba menghilang dengan takjub. Raja Naga, aku pasti akan membunuhmu. Raja Naga, aku pasti akan membunuhmu. Pada saat ini, 2 raungan marah terdengar. Raja Naga, aku akan membunuhmu. Raja Naga, aku akan membunuhmu. Raungan marah bergema di langit dan lautan. Xuan Tianzi dan Zanfa Mo Hen, yang berdiri di kedalaman lautan, sedikit terpana. Apa-apa yang terjadi? Kenapa kedua orang itu sangat marah? Taktik pertempuran Mo Hen melihat ke arah dinding perlindungan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ayo pergi dan lihat. Xuan Tianzi mengangkat alisnya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Wang Xian sebelum dia pergi. Jantungnya berdetak kencang dan dia langsung terbang ke arah dinding perlindungan. Taktik pertempuran Mo Hen juga mengikuti di belakang dengan rasa ingin tahu. Kecepatan mereka berdua sangat cepat. Ketika mereka baru saja terbang, mereka melihat 2 sosok di dinding perlindungan melihat ke arah mereka dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Bagaimana dengan Raja Naga? Raja Dewa Pedang memandang mereka berdua dengan wajah dingin dan bertanya dengan mata merah darah. Siapa yang kamu tanya? Lebih sopan. Melihat kekuatan pedang Dewa Raja, Mo Hen meringkuk bibirnya dan berkata langsung. Bagaimana dengan Raja Naga? Namun, yang mengejutkan Mo Hen, Dewa Pedang Raja bertanya dengan marah lagi, tidak memberinya wajah sama sekali. Apa yang telah terjadi? Xuan Tianzi mendengar kata-katanya dan mengerutkan kening. Dia memberi isyarat kepada ibu ayam untuk tidak bersikap impulsif dan memintanya dengan tenang. Dia benar-benar membunuh semua ahli di atas tingkat ke-8 dari tingkat Master Abadi di wilayah pedang kita. Dia membunuh mereka semua. Semua ahli yang telah dikumpulkan domain pedang kita selama ratusan ribu tahun telah terbunuh. Sulit bagiku, Raja Dewa Pedang, untuk tidak membunuh Raja Naga itu untuk balas dendam ini. Nada pedang Dewa Raja melunak ketika dia mendengar kata-kata Xuan Tianzi. Namun, matanya masih merah. Hampir semua pakar dewa-dewa di kota langitku telah terbunuh. Pada saat ini, Raja Dewa Langit terbang. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang pekat. Raja Naga, mengapa kamu membunuh para ahli kota langit dan wilayah pedang? Xuan Tianzi melirik mereka berdua. Dia melihat ke bawah dan bertanya kepada para ahli di bawah dengan acuh tak acuh. Tuan Raja yang saleh. Komandan tertinggi menangkupkan tangannya dengan hormat dan mengalihkan pandangannya ke arah para raja yang saleh dengan hormat. Tuan Raja yang saleh, saya tidak akan bias atau menyembunyikan apapun dari Anda. Jika saya menyembunyikan sesuatu, Raja yang saleh dapat membunuh saya secara langsung. Dia bersumpah kepada para raja yang saleh sebelumnya. Sekarang, menghadapi Raja Dewa Pedang yang sangat marah dan Raja Dewa Langit, dia harus mengatakan sebelumnya bahwa jika dia dibunuh karena marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bicaralah. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa melanggar peraturan. Xuan Tianzi berkata kepadanya. Dia juga memiliki kekuatan untuk mengatakan itu. Ya, dalam malapetaka ini, monster laut terlalu kuat. Di akhir pertahanan, puluhan ribu monster laut dewa peringkat 8 tiba-tiba muncul di dasar laut. Kami tidak memiliki cara untuk mengaktifkan formasi susunan pertahanan yang didirikan Raja Dewa Xuan Tianzi Dewa itu. Aktifkan formasi susunan pertahanan. Itu bisa bertahan lebih dari 1 hari.
Kita harus mencari bantuan dalam 1 hari ini. Komandan Duan dari Sky City berkata bahwa dia punya cara. Panglima tertinggi menceritakan semua yang telah terjadi tanpa pilih kasih. Kakek, anak ini bisa bersaksi bahwa itu benar. Komandan Suan berkata segera setelah dia selesai berbicara. Apakah itu berarti mereka telah memprovokasi Raja Naga? Mereka hanya mengejar kematian. Suan Tianzi berkata dengan acuh tak acuh. Suan Tianzi, para ahli kota di langit dan domain pedang juga berpikir demi seluruh benua seleksi alam. Mereka tidak mengejar kematian. Raja Dewa Pedang membalas dengan marah ketika dia mendengar kata-kata Suan Tianzi. Betul, sekarang, Raja Naga juga pahlawan dari seluruh benua Tianze. Haha, dia bisa menjadi pahlawan, tapi para ahli kota di langit tidak bisa mati sia-sia. Hampir semua ahli tingkat dewa di seluruh kota langit telah mati. Hahaha, perseteruan seperti itu tidak dapat didamaikan. Entah dia atau aku. Raja Dewa Langit meraung gila-gilaan. Banyak ahli di 18 kota Sky City adalah keturunannya. Sekarang, Sky City benar-benar lumpuh. Itu bahkan lebih buruk daripada domain pedang. Ada banyak ahli di bawah dewa-dewa peringkat 8 di domain pedang, dan kota langit benar-benar hilang. Di masa depan, dia akan menjadi satu-satunya yang menahan kota langit di benua Tianze. Itu hanya akan ada dalam nama. Kekuatan yang dia bangun hampir hancur. Kenapa dia tidak gila? Semua ahli top di domain pedangku telah terbunuh. Hanya darah yang bisa dilunasi. Raja Dewa Pedang memegang pedang dewa di tangannya dengan erat. Wajahnya mengerikan. Suan Tianzi sedikit mengernyit saat melihat ekspresi kekerasan dari keduanya. Raja Naga telah kembali ke kerajaan dewanya. Kerajaan dewanya tidak berada di domain surga Suan. Selain itu, dia berkata bahwa dia akan kembali dalam beberapa hari. Kami dari domain surga Suan tidak akan terlibat dalam masalah ini. Suan Tianzi berkata dengan acuh tak acuh. Itu bisa dianggap sebagai deklarasi posisinya. Jika Wang Xian tidak mengatakan itu sebelumnya, dia pasti akan berdiri di sisi Wang Xian. Namun, karena dia telah mengatakannya, itu berarti dia percaya diri. Bagi seseorang yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dari level 2 Eternal Celestial Master menjadi Immortal Celestial King hanya dalam waktu beberapa bulan, dia tidak berpikir bahwa Dewa Pedang Raja dan Raja Surgawi dapat melakukan apa saja pada Wang Xian. Terlebih lagi, jika Wang Xian ingin melarikan diri, mereka hanya memiliki 10% kemungkinan untuk membunuhnya. Itu pada dasarnya tidak mungkin. Baiklah, ketika Raja Dewa Pedang dan Raja Surgawi mendengar kata-kata Suan Tianzi, mereka mengangguk dengan sungguh-sungguh. Selama Suan Tianzi tidak ikut campur, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Naga itu. Ayo pergi. Raja Dewa Pedang mengalihkan pandangannya ke bawahannya dan pergi dengan wajah cemberut. Meskipun malapetaka telah berakhir, itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk disyukuri. Sebaliknya, itu adalah malapetaka yang bahkan lebih parah dari malapetaka. Raja Dewa Langit tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera pergi. Karena tidak ada lagi bawahan di sekitarnya, hanya segerombolan ikan dan udang mati. Sky City akan jatuh. Namun, pada saat ini, karakter utama, Wang Xian, telah kembali ke Istana Naga di Medan Bintang yang tak berujung. Ini adalah pertama kalinya dia kembali setelah pergi selama lebih dari 3 bulan. Selama 3 bulan, kekuatannya dan kekuatan Istana Naga telah meningkat secara gila-gilaan. Aoki Tian, Aoki, Ao Xingmu, Ao Yao, Mu Zesen, dan Iblis Aneh telah meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat Raja Abadi. Termasuk diriku, totalnya ada 7. Wang Xian berdiri di kolam transformasi naga dan melihat ke-7 sosok di tengah. Senyum muncul di wajahnya. Dengan 7 Raja Abadi dan 4 Raja Saleh dari seluruh benua Tianze bekerja sama, Istana Naga akan mampu melawan mereka. Jika kamu ingin membunuhku, kenapa aku tidak ingin membunuhmu juga? Hehehe. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Jika mereka kembali ke Tanah Gemilang dan benua Tianze lagi, Istana Naga tidak lagi menjadi siapa-siapa. Aku hanya butuh 2 hari. Dia melihat ke kolam transformasi naga dan berkata dengan lembut. Dia melihat sekelompok gadis di sampingnya dan menyipitkan matanya. Ayo, istirahat 2 hari ini, hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Bencana telah berakhir. Lebih dari 100 juta tentara di benua Tianze tewas dalam pertempuran. Setiap prajurit adalah pahlawan seluruh benua Tianze. Mereka semua adalah pahlawan kemanusiaan. Pada hari keempat kemenangan, benua Tianze akan mengadakan upacara peringatan untuk seluruh benua. Kami akan berkabung untuk saudara dan saudari kami yang tewas dalam pertempuran.
Kami akan mengadakan upacara peringatan untuk para pahlawan kami. Di benua Tianze, setelah malapetaka berakhir, Joy menyerang semua orang. Saat ini, Ai mengumumkan sesuatu, dalam 4 hari, seluruh benua akan berkabung, memberikan penghormatan kepada saudara dan saudari mereka yang telah meninggal, itu akan disiarkan langsung. Pada saat itu, sekelompok Raja Dewa juga akan muncul, mengirim para prajurit mati. 4 hari kemudian, tugu peringatan itu adalah peristiwa besar bagi benua Tianze, seluruh benua seleksi alam membicarakan perang bencana ini. Jenderal Wang, yang baru saja mencapai alam Kaisar Abadi, dipanggil Raja Naga oleh bawahannya. Dan sekarang, dia juga disebut Raja Naga oleh benua Tianze. Raja Naga yang tak terkalahkan muncul entah dari mana dan dengan cepat menyelesaikan bencana ini. Pada saat yang sama, Kota Langit, yang hampir semua dewa-dewa Realm Warriors dibunuh oleh Raja Naga, semua prajurit top dari domain pedang juga dibahas oleh banyak orang. Semua orang di tembok penjaga juga sangat akrab dengan situasi ini. Sementara semua orang berpikir bahwa mereka sedang mencari kematian, mereka juga merasakan simpati. Bagaimanapun, para ahli dari dunia pedang dan Kota Langit juga berpikir demi seluruh benua Tianze. Meskipun mereka telah dibunuh oleh Raja Naga, tidak dapat disangkal bahwa pihak lain bukanlah seorang pahlawan. Mereka juga banyak berkorban untuk menangkis monster laut yang kuat. Di Ai, orang-orang dari kota di langit dan wilayah pedang adalah yang paling marah. Mereka mengatakan bahwa Raja Naga terlalu kejam. Semuanya untuk manusia. Mengapa mereka tidak memberi mereka kesempatan? Mengapa mereka harus membunuh mereka semua? Ada berbagai macam suara di Ai. Bahkan ada banyak ahli dari kota di langit dan wilayah pedang yang berharap Raja Dewa mereka dapat membunuh Raja Naga secepat mungkin. Malapetaka telah menang, tetapi banyak orang menduga bahwa mungkin ada perselisihan internal. Saat itu, Raja Dewa Langit dan Raja Dewa Pedang telah meraung bahwa mereka ingin membunuh Raja Naga. Namun, banyak orang tidak tahu bahwa ini adalah perselisihan internal karena Raja Naga bukan milik benua danau surgawi mereka. Tentu saja, banyak orang masih percaya bahwa Raja Naga adalah pahlawan seluruh benua danau surgawi. Akhir dari malapetaka kali ini adalah berkat Raja Naga. Sistem kecerdasan buatan ramai dengan diskusi. Pada saat ini, Raja Dewa Langit dan Dewa Pedang Raja gemetar karena marah. Ini terutama terjadi pada Raja Dewa Langit. Di sebuah istana yang terletak di ketinggian tertinggi 300.000 meter, Raja Dewa Langit sedang bersandar di singgasananya. Di tengah aula di depannya, ada seorang lelaki tua yang sedang bersujud. Tuan Dewa Raja, saat ini, kami hanya memiliki lebih dari 100 ahli tingkat dewa di Kota Langit. Di antara mereka, yang terkuat adalah dewa-dewa abadi di level 7. Orang tua yang merendahkan diri itu melapor kepada Raja Dewa Langit sambil gemetaran. Dalam malapetaka ini, ada 3.000 hingga 4.000 master tingkat dewa yang mati di tempat monster laut itu. Namun, ada 5.000 hingga 6.000 yang tewas di tangan Wang Xian. Hanya ada lebih dari 100 master tingkat dewa di Sky City yang berada di bawah kendali Sky City. Dengan kata lain, hanya ada lebih dari 100 master tingkat dewa di bawah kendali tingkat dewa langit. Dewa-dewa terkuat berada di peringkat ke-7. Bisa dikatakan sangat menyedihkan. Ada suatu masa ketika Kota Langit memiliki lebih dari 10.000 ahli dewa-dewa di bawah yurisdiksinya. Mundur, Tuhan Dewa Langit berkata kepada lelaki tua itu tanpa emosi. Itu Raja Dewa Raja. Orang tua itu mengangguk dan buru-buru mundur. Weng, tepat ketika lelaki tua itu pergi, Raja Dewa Pedang, yang seluruh tubuhnya seperti pedang tajam, melayang di udara di atas aula dan memandang dewa-dewa langit dari jauh. Kota langitmu benar-benar menyedihkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Peng, Raja Dewa Pedang, bagaimana kabar kalian? Raja Dewa Langit membanting kursi dewa di sampingnya dengan keras dan menggeram dengan suara rendah. Raja Naga itu memiliki kekuatan tempur yang setara dengan AS dan dia tidak memiliki wilayah tetap. Bagaimana kita akan membalas dendam untuk ini? Dewa Pedang Raja tidak terus mengejek. Hilangnya domain pedang bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan dalam puluhan ribu tahun. Berapapun harganya, aku akan membunuhnya. Mata Kaisar Dewa Langit memerah saat dia berbicara, energinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dengan dia mencoba melarikan diri, akan terlalu sulit bagi kita berdua untuk membunuhnya. Bahkan jika kita bisa mendapatkan pengepungan untuk menjebak Kaisar Dewa yang abadi dan dia melarikan diri, akan sulit bagi kita untuk membunuhnya. Kaisar Dewa Pedang berkata dengan ekspresi jelek. Tentu saja tidak ada cara bagi kita berdua untuk melakukan apapun. Meskipun dia baru saja melangkah ke alam raja yang saleh,
dengan kekuatan Raja yang saleh, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Kaisar Dewa Langit tiba-tiba tersenyum sinis. Oh, Kaisar Dewa Langit, apa maksudmu? Dewa Pedang Kaisar mengangkat alisnya sedikit. The Heaven Beast Corporation menghubungi saya barusan dan bertanya mengapa kesepakatan yang telah kami sepakati tiba-tiba berhenti. Saya menyuruh mereka untuk melanjutkan, tetapi targetnya telah berubah. Raja Dewa Langit berkata dengan ekspresi muram. Apa maksudmu? The Heaven Beast Corporation mengirim orang untuk membantu kita. Tapi meskipun Heaven Beast Corporation sangat kuat, mereka tidak akan memprovokasi Raja Dewa tanpa alasan, kan? Pedang Dewa Kaisar mengungkapkan ekspresi bingung. Kamu telah meremehkan daya pikat dari formasi susunan itu. Selain itu, kami hanya membutuhkan mereka untuk mengirim dua raja yang saleh untuk membantu kami. Kami membutuhkan mereka untuk mengeluarkan cincin penjara yang memenjarakan raja yang saleh yang abadi. Mereka saat ini sedang mempertimbangkannya, tetapi mereka akhirnya akan setuju. Kaisar Dewa Langit tersenyum dingin. Selama kita memiliki dua raja yang saleh untuk membantu kita dan menggunakan cincin penjara untuk memenjarakan mereka dan menyegel lingkungan, apakah kita tidak dapat membunuh bocah yang baru saja menerobos ke kerajaan raja yang saleh? Saat dia berbicara, pandangannya beralih ke Raja Dewa Pedang. Selama kita bisa mendapatkan cincin kurungan yang berharga itu dan bersiap untuk situasi 4 lawan 1, kita memiliki 90% peluang untuk membunuhnya. Mata Sword God King berkedip saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Tentu saja, jika Heaven Beast Corporation dapat mengirim dua Raja Dewa Abadi tingkat 2 dan 3, itu akan lebih mudah. Hahaha, tidak perlu. Aku ingin membunuhnya sendiri. Aku ingin mencabut uratnya dan mencabut tulangnya. Aku ingin membuatnya menderita. Aku tidak mau membiarkannya mati semudah itu. Raja Dewa Langit tertawa sinting. Tawanya sedikit gila. Dia sangat meminta perusahaan binatang surgawi untuk mengirim Raja Dewa yang lebih kuat. Pihak lain mungkin sangat setuju untuk formasi arai. Namun, dia tidak perlu melakukannya. Dia ingin melakukannya sendiri. Raja Naga telah menghancurkan kota langitnya, jadi dia ingin menghancurkan Raja Naga juga. Dia ingin membuat Raja Naga sangat menyesal dan sangat menyakitkan. Untuk berurusan dengan seorang pria yang baru saja naik ke Raja yang saleh, dia memiliki peluang 99% untuk membunuh pihak lain tanpa melarikan diri dalam situasi 1 lawan 1, belum lagi serangan bersama dari 4 orang. Baiklah, aku akan membiarkan dia merasakan pedangku. Mata Kaisar Dewa Pedang berkilat dingin. Dia lebih kuat dari Kaisar Dewa Langit, dia bahkan lebih percaya diri bahwa dia bisa membunuhnya. Mereka berdua telah berada di alam Kaisar Abadi selama ratusan ribu tahun, bahkan jika mereka belum mencapai level 2, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Dewa yang baru saja menjadi Kaisar Dewa. Ledakan, 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 galaksi tanpa batas. Di Istana Naga Laut tanpa batas, gelombang energi mengerikan ditransmisikan dari kolam transformasi naga. Pada saat ini, 6 sosok melayang di atas kolam transformasi naga. Hukum yang mengerikan diringkas di atasnya. Keenam sosok itu sangat luas. Wang Xian berdiri di tepi kolam transformasi naga dan melihat sosok keenam anggota Istana Naga dengan senyuman di wajahnya. Di bawah keenam sosok itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga yang juga memancarkan aura yang kuat. Ada 20 anggota kekuatan tempur tingkat master tingkat puncak, 100 anggota kekuatan tempur tingkat 9 tingkat master, dan 500 anggota kekuatan tempur tingkat master 8. Bahkan ada lebih banyak anggota kekuatan tempur tingkat master 7 dan tingkat 6 di belakang mereka. Setelah malapetaka, kekuatan Istana Naga telah menerima dorongan besar. Salam, Raja Naga. Anggota Istana Naga memandang Wang Xian dan terbang dengan hormat. Mereka menyambutnya dengan keras. Sangat bagus. Wang Xian menatap mereka dengan ekspresi puas di wajahnya. Dengan anggota Istana Naga, dia akan mampu membangun Istana Naga di laut bawah tanah. Pada saat itu, kekuatan tempur 7 Raja Dewa Abadi dari Istana Naga akan mampu menempati seluruh samudera. Bahkan jika mereka menghadapi monster laut Raja Saleh yang abadi di laut bawah tanah, tidak ada yang perlu ditakuti. Ada lebih dari selusin monster laut Raja yang saleh di laut bawah tanah, dan ada 7 monster di Istana Naga. Wang Xian pasti bisa memimpin bawahannya untuk membunuh monster laut Raja Saleh yang abadi itu. Selama dia membunuh mereka, Istana Naga akan menjadi semakin kuat. Akhirnya, mereka akan menyatukan seluruh lautan bawah tanah. Begitu mereka menyatukan laut bawah tanah, Istana Naga akan benar-benar memasuki dunia yang lebih besar dan bersaing dengan pusat kekuatan miliaran planet. Hanya ketika Istana Naga didirikan di laut bawah tanah barulah Istana Naga benar-benar memiliki pijakan.
Xiao Xian, apakah kita akan kembali sekarang? Guan Suking dan yang lainnya berdiri di samping. Ketika mereka melihat istana naga yang begitu kuat, mereka tersenyum dan bertanya kepadanya. Ya, kami akan kembali sekarang. Saat kami kembali, kami akan mendirikan istana naga. Saat itu terjadi, istana naga akan dipindahkan ke dunia gemilang itu. Wang Xian mengangguk pada mereka. Setelah istana naga dipindahkan, kelompok gadis juga akan dipindahkan. Dengan cara ini, mereka hanya dapat bertemu satu sama lain setiap beberapa bulan sekali. Oke, hati-hati kalau begitu. Sekelompok gadis juga memahami logika ini dan mengangguk padanya. Wang Xian tersenyum dan menatap Ao Xingmu, Ao Qitian, dan yang lainnya. Swoosh! Dia bergerak dan menyerbu keluar dari laut tanpa batas. 6 anggota kekuatan tempur dari Raja yang saleh dari Istana Naga bergerak dan segera berubah menjadi bentuk manusia untuk mengikuti di belakang Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka terbang menuju pintu masuk gelombang energi dengan kecepatan yang mengerikan. Sepanjang jalan, semua orang merasakan kecepatan yang mengerikan dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa memiliki kecepatan yang mengerikan. Ayo pergi. Setelah memasuki gelombang energi, Wang Xian langsung memasuki lubang hitam panjang. Dengan kecepatannya saat ini, jauh lebih mudah baginya untuk melewati lubang hitam ini. Hanya dalam 1 jam, mereka telah melewati lubang hitam dan tiba di medan perang kaisar yang binasa. Medan perang kaisar yang binasa adalah medan perang tempat kaisar tingkat dewa Tian Jingzi telah jatuh. Seluruh medan perang dipenuhi dengan segala jenis energi yang kacau. Bahkan dengan kekuatan Wang Xian saat ini, sangat berbahaya di sini. Ini adalah tempat di mana seorang kaisar celestial dan lebih dari 100.000 raja saleh yang abadi telah jatuh. Lebih dari 100.000 raja surgawi. Bahkan sekarang, Wang Xian masih sulit membayangkannya. Teman kecil Wang Xian, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa meningkatkan kekuatanmu ke level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Warisan naga ilahi benar-benar menantang surga. Pada saat ini, suara Kaisar Surgawi Tian Zanzi terdengar di benak Wang Xian. Hehe, jangan khawatir, Senior Tian Zanzi. Tidak akan lama lagi aku bisa bertarung melawan Kaisar Langit. Ketika saatnya tiba, aku akan menemukan kesempatan untuk membangkitkanmu. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Kamu memiliki kekuatan tempur dari Raja Surgawi yang abadi. Sekarang, kamu dapat mencoba membuat senjata penyihir. Tian Zanzi tiba-tiba berkata. Membuat senjata. Wang Xian bertanya dengan sedikit keraguan. Itu senjata penyihir. Senjata penyihir adalah senjata ampuh yang dibuat dengan menggabungkan senjata dewa. Itu jauh lebih kuat daripada senjata dewa. Aku tidak tahu banyak tentang cara membuat senjata penyihir, jadi aku tidak sangat ahli dalam hal itu. Namun, sesuai dengan kondisi pembuatan senjata penyihir, Anda harus menggunakan senjata dewa terlebih dahulu agar roh senjata mengontrol formasi dan mengatur formasi pada senjata dewa. Roh senjata akan mengaktifkan formasi untuk melawan musuh. Dikatakan bahwa roh senjata dari penyihir hebat dapat membentuk formasi pada senjata yang sangat menantang surga. Batu gerindra 5 elemen di tanganmu dapat dengan mudah dibuat menjadi senjata ajaib. Itu dapat membantumu mengendalikan beberapa formasi. Teman kecil Wang Xian, kamu bisa mencobanya. Master Formasi Surga berkata kepada Wang Xian. Dia sangat iri dengan formasi batu gerindra 5 elemen Wang Xian. Itu adalah senjata asal terbaik di alam semesta. Jika 5 roh senjata mengajari mereka tentang formasi, itu akan menjadi sangat kuat. Pada tahap selanjutnya, dia dapat dengan mudah melawan seorang ahli dengan level yang sama dengan Wang Xian hanya dengan 1 batu gerindra 5 elemen. Aku bisa mencobanya. Kecepatan peningkatanku terlalu cepat. Gerindra 5 elemen tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Saat Wang Xian berbicara, dia tiba-tiba berpikir. Senior Tian Zanzi, menurutmu apakah aku bisa membiarkan klonku menggantikan roh artefak dari batu gerindra 5 elemen? Wang Xian memiliki 8 klon sekarang. Satu-satunya hal yang hilang adalah atribut bumi dari 9 atribut. Klon atribut angin dan guntur diintegrasikan ke dalam sayap sage awal. Saat ini, 6 dari mereka berkultivasi di Istana Naga. Namun, memasuki batu kilangan 5 elemen bukanlah masalah besar. Mengizinkan klon memasuki batu giling 5 elemen untuk mengontrol dan mengatur formasi dapat membuat batu giling 5 elemen menjadi lebih kuat. Selain itu, ada poin lain. Karena peningkatan pesat selama periode waktu ini, Wang Xian tidak punya waktu untuk mempelajari formasi. Sebaliknya, dia mengizinkan klon untuk mulai memahami dan belajar. Begitu doppelgangernya memahaminya, dia akan bisa memahaminya. Dengan cara ini,
5 elemen yang menggiling senjata penyihir akan menjadi lebih kuat. Doppelganger Anda tidak perlu menyatu dengannya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memandu roh senjata. Kurangnya doppelganger atribut bumi Anda juga cacat. Itu akan jauh lebih mudah untuk membimbingnya. Tian Zanzi segera berkata, itu bagus. Namun, kekuatan dari beberapa doppelganger dan 5 elemen senjata penyihir yang menggiling masih sedikit lemah. Jika mereka membuat formasi susunan yang dapat mengancam tingkat Raja Abadi, itu akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Wang Xian berkata, karena mereka adalah klonnya, mereka dapat membentuk formasi yang dapat mengancam tingkat Raja Abadi. Namun, kecepatan pengaturan formasi sedikit mengesankan. Menyiapkan formasi yang bisa mengancam tingkat Raja Abadi dalam waktu kurang dari 10 hari tidak berguna. Ini hanya memungkinkan mereka untuk mengatur formasi terlebih dahulu. Selama pertempuran, mereka juga bisa melepaskan 5 formasi yang bisa mengancam Raja tingkat 1 yang abadi. Itu sangat mengesankan. Wang Xian merenung sejenak dan segera mengeluarkan batu kilangan 5 elemen. Dia memanggil 5 klon. Kekuatan tempur dari 5 klon hanya level 9 dari Raja Saleh yang abadi. Jika mereka bekerja sama untuk mengatur formasi, ditambah dengan kekuatan batu kilangan 5 elemen itu sendiri, mereka dapat menangani Raja Dewa tingkat puncak sendirian. Tidak buruk. Jika Wang Xian mengatur formasi di atas, itu bisa mengancam Raja yang saleh. Setelah mengatur formasi pengganggu ruang lubang hitam, Wang Xian tidak mengaturnya lagi karena dia juga tidak memiliki kendali atas banyak formasi. Aku di sini. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari kota di langit dan wilayah pedang akan mencari masalah denganku saat aku kembali kali ini. Hehe. Setelah terbang selama 3 jam, benua Tianze muncul di hadapannya. Dia melihat ke benua raksasa dengan senyum di wajahnya. Kali ini benar-benar berbeda dari pertama kali dia datang ke dunia ini. Iya, Bingbing, apakah menurutmu Guru Wang akan tetap menjadi guru kita di masa depan? Itu benar Bingbing, Guru Wang adalah Raja Naga. Guru Wang benar-benar telah menjadi Raja Dewa kelima yang abadi dari benua Tianze kita. Ini siapa yang mengira bahwa kita sebenarnya adalah murid Raja Naga? Siswa baru Akademi Suantian kelas 1. Dengan pecahnya malapetaka, Raja Naga menjadi Raja Dewa yang abadi merupakan kejutan besar bagi siswa baru kelas 1. Guru mereka benar-benar menjadi Kaisar abadi kelima dari benua Tianze, ini mereka bahkan tidak akan pernah memimpikannya. Sekelompok gadis bertanya pada Yu Bingbing, Huang Jia dan yang lainnya. Lagi pula, dari sudut pandang mereka, Yu Bingbing, Huang Jia, Situyan Xiaolan dan yang lainnya dekat dengan guru mereka adalah setengah murid. Kami juga tidak tahu, guru menjadi kaisar yang abadi, dia seharusnya tidak datang. Yu Bingbing dan yang lainnya menggelengkan kepala. Ada kebanggaan dan kekecewaan di wajah mereka. Seorang raja yang saleh akan terus mengajar mereka. Itu jelas tidak mungkin, berdengung. Namun, pada saat ini, sekelompok sosok tiba-tiba muncul di samping mereka. Ah, ketika sekelompok gadis melihat sosok yang tiba-tiba muncul dan Wang Xian yang berada di tengah, semua orang sedikit terpana. Guru Wang, sekelompok gadis buru-buru meneriaki Wang Xian. Ya, Wang Xian mengangguk pada mereka. Tatapannya menyapu sekelompok gadis dan senyum muncul di wajahnya. Sekelompok orang ini dapat dianggap sebagai muridnya, tetapi dia jelas bukan guru yang berkualitas. Setelah ini, kecil kemungkinannya dia akan datang ke sini untuk mengajar mereka dalam jangka waktu tertentu setiap bulan. Aku akan tinggal di sini selama 2 hari. Jika ada yang tidak kamu ketahui, datang dan tanyakan padaku. Aku akan mengatur masa depan. Wang Xian berkata kepada mereka dan masuk ke kamar. Sekelompok gadis saling memandang ketika mereka melihat Wang Xian berjalan ke kamar setelah mengatakan itu. Sepertinya Guru Wang tidak akan mengajari kita di masa depan. Jangan pikirkan itu. Guru Wang adalah raja yang saleh yang tinggi di langit. Sudah merupakan hadiah dari surga bahwa kita bisa menjadi murid raja yang saleh. Apakah guru baru saja kembali dari luar? Apakah dia akan pergi ke benua untuk memberi hormat kepada guru besok? Semua gadis berkata dengan kekecewaan dan keraguan. Namun, mereka tidak berani masuk dan mengganggunya. Lagi pula, dia adalah Raja Saleh yang abadi, salah satu orang terkuat di benua. Hati para gadis masih dipenuhi rasa hormat. Teman mudaku Wang Xian. Namun, tidak lama setelah Wang Xian duduk, sebuah suara terdengar di telinganya. Senior Suan Tianzi. Wang Xian melihat sosok yang perlahan berkumpul di depannya dan menunjukkan senyuman. Wang Xian, kamu kembali begitu cepat. Apakah kamu bersiap kali ini? Suan Tianzi memandang Wang Xian sambil tersenyum dan berkata.
Saya sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan besok. Juga, Senior Xuan Tianzi, saya sedang bersiap untuk mendirikan faksi di laut bawah tanah. Saya akan mengumumkannya ketika saatnya tiba. Wang Xian berbicara langsung dengan Xuan Tianzi. Dia sudah melihat beberapa berita dari Ai sebelumnya dan tahu tentang raungan marah dari dua raja yang saleh. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Hah? Xuan Tianzi sedikit terpana. Dia tidak pernah berharap Wang Xian melakukan langkah seperti itu. Berpartisipasi dalam upacara peringatan, membentuk faksi. Teman kecil Wang Xian, kamu harus bersiap. Raja Langit yang saleh, Raja Dewa Pedang, membencimu sampai habis. Xuan Tianzi berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi serius. Kedua raja yang saleh itu menyimpan dendam. Bahkan jika sulit untuk membunuh Wang Xian, itu masih merupakan ancaman yang kuat. Terutama ketika Wang Xian berani membangun kekuatan, dia hampir yakin bahwa Raja Langit dan Pedang yang saleh pasti akan menyerangnya. Jika dia membangun kekuatan saat ini, 90% darinya akan dihancurkan oleh dua raja yang saleh. Senior Xuan Tianzi, jangan khawatir. Karena saya berani mendirikan faksi, saya tidak takut pada Langit dan Raja Dewa Pedang. Saya akan menghadiri upacara peringatan besok. Tolong sebarkan beritanya agar Langit dan Raja Dewa Pedang bisa mempersiapkan diri. Wang Xian berkata kepada Xuan Tianzi dengan senyum di wajahnya. Oh, Xuan Tianzi sedikit terpana. Dia memandang Wang Xian dengan bingung dan bertanya, apakah kamu percaya diri? Raja Langit-Langit dan Raja Pedang yang saleh berasal dari benua Tianze. Aku mungkin tidak dapat membantumu ketika saatnya tiba. Saya ingin berterima kasih kepada Senior Xuan Tianzi atas kebaikannya. Saya akan membuat persiapan. Saya harap mereka tidak mengecewakan saya. Wang Xian berkata kepadanya dengan percaya diri. Baiklah kalau begitu. Karena kamu percaya diri, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Potensi dan bakatmu bukanlah sesuatu yang bisa aku bandingkan. Bersiaplah untuk semuanya. Xuan Tianzi menatap Wang Xian dalam-dalam dan berkata. Saya akan. Wang Xian juga menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu teman kecil Wang Xian. Saya akan memberi selamat kepada Anda secara pribadi ketika faksi Anda selesai. Senyum muncul di wajah Xuan Tianzi saat dia menghilang seketika. Raja Langit yang saleh dan Raja Pedang yang saleh, kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Wang Xian bergumam saat dia melihat mereka berdua pergi. Keduanya tidak mengetahui kekuatan istana naga miliknya. Karena pihak lain ada di sini untuk menyerangnya, dia bisa mengurus mereka. Jika kekuatan istana naga terungkap, dia yakin bisa menghancurkan salah satu dari mereka. Namun, pihak lain pasti akan kabur. Pihak lain takut dia akan kabur, tapi dia juga takut pihak lain akan kabur. Kabar kedatangan Wang Xian tidak menarik perhatian siapapun. Namun, 2 jam kemudian, Ai mengirimkan notifikasi dan pesan. Besok, 4 Raja Saleh dan Raja Naga secara pribadi akan menghadiri upacara peringatan para pahlawan manusia di benua Tianze. Saat berita ini dirilis, itu menyebabkan kehebohan. Apa, tidak mengherankan jika keempat raja yang saleh ada di sini. Namun, jika Raja Naga ada di sini, bukankah pertempuran antara raja yang saleh akan pecah? Betul, bukankah mereka mengatakan bahwa Raja Naga telah meninggalkan benua Tianze? Mengapa dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menghadiri upacara peringatan besok? Ini akankah Raja Dewa Langit yang sangat marah dan Raja Dewa Pedang melepaskan Raja Naga? Apakah akan ada pertempuran? Banyak orang di Ai sedang berdiskusi dengan cemas. Bukan tidak mungkin terjadi pertempuran antara para Raja Dewa selama upacara peringatan. Raja Dewa itu tinggi dan perkasa, tetapi apapun kesempatannya. Bahkan jika ada pertempuran, siapa yang berani mengatakan apapun? Raja Naga itu masih berani muncul. Selama dia berani muncul, kami, Raja Dewa, pasti akan membunuhnya. Setelah membunuh Raja Naga, kakekku dibunuh olehnya. Besok, kita akan menggunakan nyawa Raja Naga sebagai tumbal. Beberapa orang dari kota di langit dan domain pedang melampiaskan rasa frustrasi mereka saat mereka memposting pesan di AI mereka. Jelas, banyak orang dari domain pedang dan kota di langit dipenuhi dengan kebencian dan kebencian terhadap Raja Naga. Aku tidak pernah mengharapkan ini. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan ini. Pada saat ini, di kuburan pedang dari domain pedang, sinar pedang yang mencapai langit langsung melesat ke langit, terbang menuju kota di langit. Raja Dewa Langit, Raja Naga itu sangat sombong. Dia benar-benar berani berpartisipasi dalam upacara peringatan besok. Karena itu masalahnya, mari gunakan darahnya sebagai peringatan.
Dewa Pedang Raja langsung menyerbu ke istana tertinggi di Sky City saat suaranya terdengar. Dia memang sedikit sombong. Dia sangat yakin kita berdua tidak akan bisa menghentikannya. Sosok yang menjulang tinggi muncul di kursi dewa di aula. Mari kita tunggu di sini selama beberapa jam. Di istana tertinggi kota langit, Raja Dewa Langit bersandar di singgasananya sementara Raja Dewa Pedang duduk bersila di atas pedang raksasa sepanjang 3 meter. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Mereka sedang menunggu para ahli dari Heaven Beast Corporation tiba. Mereka tahu bahwa mudah bagi mereka untuk mengalahkan Raja Naga, tetapi sangat sulit untuk membunuhnya. Bahkan dengan lingkaran kurungan di sekelilingnya, masih sulit untuk membuatnya tetap hidup. Mencapai alam kaisar yang abadi, dia bisa menyembunyikan negaranya yang abadi di dalam celah ruang angkasa. Kecepatan dan kekuatan hidupnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika dia tidak bisa kembali ke negaranya yang abadi, hanya dengan kecepatan dan kekuatan hidupnya, akan sulit bagi mereka berdua untuk menjaga Raja Naga tetap hidup. Namun, jika mereka berempat menyerangnya bersama-sama, belum tentu demikian. Mereka bisa langsung menutup lingkungan. Melarikan diri. Kemana? Naik dan turun. Itu jelas tidak mungkin. Selama mereka menghabiskan waktu tertentu, mereka pasti bisa mengejar dan membunuhnya. Oleh karena itu, sekarang mereka bisa membunuh Raja Naga, mereka hanya bisa menunggu. Waktu perlahan berlalu, keduanya tidak cemas sama sekali. Berdengung. 4 jam kemudian, Raja Langit yang bersandar di kursi dewa tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat keluar dan tidak bisa menahan senyum. Hahaha, semuanya dari Heaven Beast Corporation, selamat datang. Suara riang keluar dari mulut Sky Celestial King. Dia segera berdiri dan terbang ke depan. Sky Celestial King, Sword Celestial King, kan? Di pintu masuk aula, 3 sosok perlahan masuk. 2 lelaki tua dan seorang lelaki parubaya memandang Raja Langit-Langit dan Raja Langit Pedang di aula dan bertanya dengan acuh tak acuh. Benar? Oh, kalian bertiga adalah Raja Surgawi. Sky Celestial King mengalihkan pandangannya ke ketiga orang itu dan sedikit terkejut sebelum dia berkata. Hanya ada kalian berdua. Kami takut kalian terlalu lemah untuk mempertahankan pihak lain, jadi kami mengirim orang tambahan. Penatua terkemuka berkata dengan acuh tak acuh, tidak menatap mereka. Salah satu dari kalian tidak harus bergerak besok. Raja Dewa Pedang, yang duduk bersila di atas pedang besar, mendengar kata-kata mereka. Cahaya pedang melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin. Kekosongan di sekitarnya sepertinya dipenuhi dengan pedang tajam yang melayang di udara. Kalau begitu mungkin kita hanya butuh 2 orang untuk bergerak besok. Orang tua yang memimpin memandangi Dewa Pedang Raja dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Jelas, dia juga sangat terkejut dengan kekuatan Raja Dewa Pedang. Hehe, kalian bertiga dari Heaven Beast Corporation akan lebih aman lagi. Besok, yang harus kalian lakukan hanyalah menghentikan mereka melarikan diri. Serahkan sisanya pada kami. Raja Dewa Langit tersenyum dan berkata dengan lantang. Jangan khawatir, tidak mungkin kabur dari kita. Pria parubaya di sampingnya berkata dengan percaya diri. Ini adalah cincin kurungan. Jangan lupakan kondisimu. Kamu harus membayar harga untuk menipu perusahaan binatang buas surga kita. Penatua terkemuka melemparkan cincin kurungan ke pedang Raja Surgawi dan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, Sword Celestial King menangkapnya. Dengarkan perintah kami dan bekerja sama dengan US Tomorrow. Oke, mereka bertiga mengangguk dan mulai membahas beberapa detail. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Dari pecahnya malapetaka hingga akhir, itu adalah kelahiran kembali bagi semua orang di benua Danau Surgawi. Lebih dari 100 juta tentara yang tewas dalam pertempuran adalah para pahlawan dari seluruh benua Danau Surgawi. Karena kematian mereka, benua Heavenly Lake sekarang dalam kondisi sempurna. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman pada para pahlawan. Pada hari upacara peringatan, seluruh benua telah mempersiapkan upacara peringatan. Itu terletak di tengah benua, di mana pemerintah federal berada. Ada kotak besar dengan bunga putih di atasnya. Di bagian paling depan ada batu nisan besar. Ada 3 batu nisan yang tingginya puluhan ribu meter, dan 2 yang pertama dipenuhi dengan nama yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pula di tombstone anyar itu, juga banyak nama yang tercatat. Ada lebih dari 100 juta dari mereka. Ini, semua prajurit yang tewas dalam pertempuran. Ini adalah batu nisan para pahlawan. Batu nisan para pahlawan. Pagi-pagi sekali, tentara yang tak terhitung jumlahnya berbaris rapi untuk datang ke alun-alun peringatan. Di pintu masuk, 4 faksi utama dan banyak orang dari federasi berpakaian rapi. Mereka berjalan ke alun-alun.
Seluruh alun-alun sedikit khusyuk, dengan musik hening diputar di sekitarnya. Jet tempur melayang di langit seolah-olah mereka mengirim mereka. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam upacara peringatan ini telah mencapai sekitar 50 juta. Orang-orang lainnya menonton siaran langsung melalui AI. Suasananya sedikit hikmat. Kakek, Raja Naga juga ada di sini hari ini. Tidak akan ada masalah besar, kan? Di ruang komando paling depan, seorang pria parubaya berkata kepada Panglima tertinggi dengan cemberut. Kami juga tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Namun, dengan senior Xuan Tianzi di sini, orang biasa tidak akan terlibat. Komandan tertinggi sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Mereka tidak punya cara untuk menangani masalah ini. Setiap orang adalah pahlawan dari benua Danau Surgawi. Penampilan Raja Naga telah mencegah bencana ini. Namun, Raja Langit dan Dewa Pedang juga berkontribusi besar. Mereka juga telah menjaga benua Heavenly Lake selama ratusan ribu tahun. Mereka tidak bisa ikut campur dalam perseteruan antara tiga Dewa Raja. Bahkan dalam situasi seperti itu, Xuan Tianzi tidak pantas ikut campur. Aku benar-benar tidak tahu apakah penampilan Raja Naga adalah hal yang baik atau buruk. Pria parubaya itu menghela nafas dalam diam. Itu bagus. Paling tidak, kita selamat dari malapetaka. Komandan tertinggi memandangi cucunya dan menepuk pundaknya saat dia berjalan keluar. Dia akan memimpin peringatan hari ini. Menginjak jalan beraspal dengan bunga putih, pandangannya menyapu sekelilingnya. Para raja yang saleh belum tiba. Mungkin mereka hanya akan muncul pada akhirnya. Dia perlahan berjalan ke depan dengan bawahannya mengikuti di belakangnya. Upacara peringatan kontinental dapat dianggap telah dimulai. Di bawah suasana seperti ini, 50 juta orang yang datang ke upacara peringatan tidak berbicara. Lagi pula, di bawah suasana seperti ini, mereka juga tidak bisa berbicara. Panglima tertinggi berjalan maju dan mulai berpidato untuk para pahlawan. Pidatonya tidak singkat, itu berlangsung selama setengah jam penuh. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Di batu nisan para pahlawan, nama-nama mulai bersinar dari atas ke bawah. Upacara peringatan sedang berlangsung. 5 Dewa Raja telah tiba. Mereka adalah pilar kemanusiaan di benua Tianze selama ratusan ribu tahun. Mereka adalah penyelamat umat manusia dan ketergantungan kita. Dalam upeti ini, Raja kami yang saleh akan memberikan upeti mereka. Kami memberikan penghormatan kepada 5 Raja yang saleh. Setengah jam kemudian, Komandan tertinggi melihat sekeliling dan berkata sambil perlahan-lahan berlutut di tanah. Kami memberi hormat kepada para Raja yang saleh. Orang-orang lainnya juga setengah berlutut di tanah dengan hormat dan berteriak serempak. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, 5 sosok datang dari arah yang berbeda. Di langit, Raja Langit yang saleh dan Raja Pedang yang saleh memandang Wang Xian dengan mata berbinar. Wang Xian menatap mereka dengan senyum di wajahnya juga. Itu telah dimulai. Kita manusia telah berperang melawan monster laut selama jutaan tahun. Pendahulu yang tak terhitung jumlahnya telah mati dalam pertempuran, dan penerus yang tak terhitung jumlahnya telah datang satu demi satu. Semua tentara yang tewas dalam pertempuran berjuang untuk benua Tianze kita, untuk rumah yang lebih baik. Hari ini, saya berharap semua manusia di benua Tianze akan mengingat rumah yang dilindungi oleh para pendahulu kita dengan nyawa mereka, mengingat darah mereka, pengorbanan mereka, dan keberanian mereka. Bekerja keras dan menjadi lebih kuat. Suatu hari, kita manusia di benua Tianze akan dapat menenangkan seluruh lautan bawah tanah dan memusnahkan semua monster laut. Untuk para prajurit yang tewas dalam pertempuran, ini adalah penghormatan. Di tempat peringatan, Wang Xian dan 5 Raja saleh terbang. Tatapan Xuan Tianzi menyapu semua orang di depannya dan berbicara lebih dulu. Sebagai eksistensi terkuat di seluruh benua Tianze, reputasi dan martabat Xuan Tianzi adalah yang terbaik di antara semua raja yang saleh. Terutama formasi susunan Xuan Tianzi, itu adalah garis pertahanan seluruh benua Tianze. Semua orang mengikuti dan memberi hormat. Semua manusia di benua Tianze harus bertarung. Darah yang mengalir sekarang adalah untuk mengurangi darah generasi mendatang. Di masa depan, semuanya, kultivasi, kultivasi, bertarung, bertarung. Hanya ketika laut bawah tanah telah tenang kita dapat menghentikan aliran darah kita. Saya harap di generasi kita dapat menghilangkan bahaya tersembunyi dari benua Tianze. Darah, biarkan kita mengalir. Setelah Xuan Tianzi menyelesaikan kalimatnya, Mohen maju selangkah dan meraung dengan wajah dingin. Bertarung. Dalam sekejap, semua orang tersulut oleh semangat juang Mohen. Mereka mengepalkan tangan dan meraung dengan marah. Jika laut bawah tanah tidak ditenangkan,
manusia akan menumpahkan darah di lain hari. Selama mereka menenangkan laut bawah tanah, keturunan mereka tidak akan terus menumpahkan darah. Ini hampir menjadi keinginan semua orang tua di seluruh benua. Hehe, Wang Xian memandangi manusia di benua Tianze yang penuh semangat juang. Senyum muncul di wajahnya. Dia memandang Raja Langit-Langit dan Raja Pedang Langit. Melihat bahwa mereka tidak ingin mengatakan apa-apa, dia maju 2 langkah dengan acuh tak acuh. Raja Naga akan berbicara. Apa yang akan dikatakan Raja Naga? Ketika semua orang melihat Wang Xian maju beberapa langkah, mata mereka sedikit berkedip. Para petinggi federasi juga melihat ke atas. Kemudian, mereka memandang dengan cemas pada Raja Langit yang saleh dan Raja Pedang yang saleh. Akankah ada kecelakaan selama upacara peringatan hari ini karena 2 raja yang saleh ini? Di depan Ai, semua orang juga melihat Wang Xian berjalan keluar. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan rasa hormat, beberapa dipenuhi dengan perasaan yang rumit, dan beberapa dipenuhi dengan kebencian. Namaku Wang Xian. Kamu bisa memanggilku Raja Naga. Akhir dari malapetaka ini terutama karena terobosanku. Aku punya 2 hal untuk diumumkan dengan upacara peringatan ini. Pertama, saya telah memutuskan untuk membangun kekuatan di laut bawah tanah. Saya akan menamakannya Istana Naga dan menjaga suatu wilayah. Kedua, upacara peringatan ini harus menjadi yang terakhir. Tak lama lagi, laut bawah tanah akan ditenangkan dan disapu oleh Istana Naga. Tatapan Wang Xian menyapu ke depan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Rasa percaya diri dan dominasi yang kuat muncul di wajahnya. Rasa otoritas yang samar muncul dari dalam tubuhnya. Ini keyakinan yang sangat kuat. Istana Naga mampu menenangkan laut bawah tanah. Apakah itu mungkin? Ketika semua orang mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Membangun kekuatan di laut bawah tanah. Menenangkan seluruh laut bawah tanah. Ini tidak ada raja yang saleh di benua Tianze yang memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Hehehe, Raja Naga, kamu membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya dari kota di langit dan wilayah pedang hanya untuk membuka jalan bagi pendirian Istana Nagamu. Pada saat ini, saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara dingin datang dari samping. Membuka jalan, Istana Naga kita tidak akan merekrut bawahan manapun dari benua Tianze. Bagaimana kita bisa membuka jalan? Wang Xian menatap Raja Surgawi di langit dan berkata sambil tersenyum. Setiap kali ada bencana, ratusan juta atau bahkan miliaran manusia akan mati di tangan monster laut. Biasanya, puluhan ribu atau puluhan ribu tentara tewas di tangan monster laut. Kami telah mati dalam pertempuran di tangan monster laut, tapi kami tidak menyesal. Ini adalah takdir. Namun, jika kami mati di tangan manusia, kami tidak akan bisa hidup sesuai dengan itu. Hanya ada tentara yang tewas dalam pertempuran. Bagaimana mungkin ada tentara yang terbunuh oleh manusia? Benua Tianze kami memiliki hukum dan aturannya sendiri. Siapapun yang membunuh Innocence harus membayar harganya. Raja Naga, apakah kamu tahu kejahatanmu? Raja Dewa Langit mengunci pandangannya pada Wang Xian dan berteriak dengan ekspresi dingin. Mereka di sini. Oh tidak, di depan, ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Raja Dewa Langit. Adegan ini akhirnya tiba. Tahu kejahatanmu. Sekelompok orang yang mengejar kematian. Jadi bagaimana jika mereka mati? Wang Xian menatap Raja Dewa Langit dan berkata dengan jijik. Hahaha, jadi bagaimana jika kamu baik? Semua ahli terkemuka di domain pedangku dan kota langit telah dibunuh olehmu. Hari ini, aku akan memberitahumu bagaimana keadaannya. Hari ini adalah hari upacara peringatan. Kurasa tepat menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada arwah pahlawan yang telah mati. Raja Surgawi dari langit tertawa gila dan meraung dengan niat membunuh dalam suaranya. Gunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada semangat kepahlawanan. Ledakan. Raja Dewa Langit mengeluarkan raungan rendah dari samping. Aura yang sangat menakutkan melesat langsung ke langit. Berdengung. Jangan mempengaruhi yang lain. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Xuan Tianzi melambaikan tangannya dan menyegel auranya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Mo Hen memandang Xuan Tianzi dan mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bukankah kamu terlalu percaya diri? Wang Xian memandang Raja Pedang yang saleh dan Raja Langit yang saleh dan bertanya dengan dingin. Hahaha, Raja Naga, kamu membunuh semua dewa-dewa di kota langit. Aku pasti akan mengambil darahmu untuk pengorbanan hari ini. Kamu akan segera tahu apakah kami berdua bisa membunuhmu atau tidak. Bukankah kamu ingin membangun kekuatan untuk menenangkan laut bawah tanah?
Kalau begitu mari kita lihat kekuatanmu. Jika kamu bahkan tidak bisa menahan penilaian kami, lupakan tentang menenangkan laut bawah tanah. Pergi ke neraka. Raja Dewa Pedang bergerak dan langsung muncul di sebelah kiri Wang Xian. Sebuah pedang besar melayang di atas kepalanya dan mengunci Wang Xian. Mereka berdua menatapnya dengan dingin, satu di kiri dan satu di kanan. Dalam sekejap, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Semua orang di depan mereka menjadi sedikit pucat. Sky Celestial King, Sword Celestial King, kalian berdua tidak akan bisa menjaga Dragon King tetap hidup. Apa gunanya? Xuan Tianzi menatap mereka dan berkata dengan cemberut. Xuan Tianzi, yang mati adalah semua ahli dari kota langit dan domain pedang kita. Mereka adalah darah dan keringat ratusan ribu tahun. Bagaimana menurutmu? Sky Celestial King berkata kepada Xuan Tianzi dengan mata merah. Aku tidak salah. Kalian berdua tidak akan bisa menjaga Raja Naga tetap hidup. Itu hanya buang-buang waktu. Xuan Tianzi berkata dengan acuh tak acuh. Karena kita akan bergerak, secara alami kita akan bersiap. Ayo bergerak. Raja Pedang yang saleh tersenyum seram dan meraung keras. Berdengung. Saat berikutnya, cincin pemenjaraan yang megah terbang menuju Wang Xian dengan kecepatan yang mengerikan. Itu datang langsung ke atas kepalanya dan memenjarakannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Setelah itu, sosok tiba-tiba muncul di depan dan di belakang Wang Xian. Bahkan di langit, ada seorang pria parubaya melayang di udara. Saat semua orang melihat tiga sosok yang tiba-tiba muncul, ekspresi mereka berubah drastis. 2410